Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sebuah presentasi yang menjelaskan tentang pentingnya menguasai teknik presentasi yang menarik, yaitu dibacakan oleh saya dan kemudian teman saya ada Raka, Nanda, Agus, dan Majid. Kita ke materi yang pertama, komunikasi atau communication. Menurut dasar etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang berdasar pada kata komunis yang memiliki arti berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu bentuk dari suatu usaha bersama atau kebersamaan makna atau kesamaan makna. Kemudian ada manfaat mempelajari komunikasi. Menurut fungsinya, komunikasi dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan dan interaksi sosial dengan tujuan untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, keberlangsungan hidup, dan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan diri dengan berinteraksi dengan individu lainnya. Ini adalah komunikasi yang kita terapkan dalam bermasyarakat atau bersosial. Yang kedua ada komunikasi ekspresif, yaitu adalah sebagai alat untuk menyampaikan perasaan atau emosi. Fungsi komunikasi ini tidak otomatis bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Komunikasi ini seperti dengan kita menunjukkan emosi kita ke orang lain, seperti tersenyum atau marah gitu. Itu juga termasuk komunikasi ekspresif. Yang ketiga adalah komunikasi ritual. Komunikasi ritual yaitu sebagai pemersatu antar anggota kelompok dengan saling memandu komitmen emosional, perasaan senasib, penanggungan, ikatan dan pengakuan dari kelompok sebagai pengabdi kepada kelompok, diri sendiri maupun hal yang lebih besar yang kekal dan abadi. Komunikasi ritual bersifat simbolik, berupa kata-kata atau perilaku perbuatan tertentu pada ucapan adat tradisional. Yang keempat ada komunikasi instrumen, yaitu sebagai bagian dari instrumen atau memperoleh capaian berupa tujuan pribadi atau pekerjaan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada ruang lingkup komunikasi, berupa penyiaran publik, public relation, dan juga jurnalistik. Berbagai bidang tersebut haruslah menguasai teknik presentasi yang baik agar pesan bisa tersampai dan dapat diterima oleh audiens atau khalayak atau komunikan secara baik dan benar, seperti yang diharapkan oleh penyampaian pesan komunikasi. Presentasi Presentasi merupakan kegiatan yang penting dalam penyampaian atau mengkomunikasikan suatu gagasan, pemikiran, ide, pendapat kepada orang lain dengan tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi orang lain dan kepentingan pekerjaan. Kemudian ada prinsip presentasi. Menurut ahli presentasi Gary Reynolds, ada 3 prinsip yang menjadi presentasi lebih istimewa, yaitu pertama, restraint atau pembatasan. Yang kedua, simplicity atau kesederhanaan. Yang ketiga, naturalness atau alamiah. Dengan kata lain,
presentasi yang baik dan bagus haruslah mempunyai batasan dalam presentasinya, mengandung unsur kesederhanaan dalam desain dan alamiah dalam penyampaiannya. Kemudian ada sifat presentasi yang sukses, yaitu jelas, menarik, dan persuasif. Sifat-sifat dari presentasi ini akan terlihat dari kualitas materi, presentator, dan efek komunikasinya. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agus. Terima kasih. Teknik presentasi yang disarankan dalam buku Public Speaking, Principle and Practice oleh James Albert Winans, yaitu bicara dengan nada normal, tidak dibuat-buat namun penuh penghayatan. Jangan terkesan membaca, pastikan terjaga kontak mata dengan audiens. Persiapkan presentasi sebaik mungkin, berlatih suara, sesuaikan nada bicara atau jangan monoton. Jangan meniru gaya berbicara lain, buat ciri khas pribadi. Pahami topik yang menarik dan sesuai kebutuhan audiens. Presentasi harus memiliki fokus. Pastikan ada jeda, selalu simpulkan presentasi. Gunakan transisi antar perpindahan topik. Hubungkan topik dengan hal yang bisa menarik perhatian audiens. Gunakan istilah umum atau sehari-hari, tidak abstrak. Lukiskan konsep materi sebanyak mungkin. Kembangkan emosi dari materi atau konsep. Gunakan gestur. Gunakan ilustrasi sebagai penarik perhatian audiens. Bangkitkan rasa keingintahuan audiens. Dorong audiens untuk berpikir. Gunakan humor. Pergunakan hal yang kontroversi dan tak terduga. Libatkan aktivitas pada kalangan audiens. Jangan hanya dengan kata, namun juga gambar, peta, serta grafik. Sertakan analogi. Timbulkan bayangan gambar, suara, dan gerakan benak audiens. Tampil merendah atau tidak terkesan sombong. Buat ringkasan materi. Terima kasih kepada Kak Agus Muhammad yang sudah membacakan slide sebelumnya. Dan saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu 6 hukum presentasi yang menarik dan berkesan. Yang pertama itu ada tiap detik berharga. Saya akan menjelaskan apa itu tiap detik berharga. Tiap detik berharga memperoleh serta mempertahankan perhatian audiens adalah poin penting yang memerlukan perjuangan penuh. Menurut survei dari Dr. Brett McRae, 7 detik pertama atau yang sering disebut 7 second span adalah penutup perhatian dari audiens. Namun dalam 7 detik, bagaimana audiens mengetahui kualitas dari materi yang akan dibawakan? Perhatian audiens di 7 detik pertama akan dipengaruhi oleh penampilan atau pakaian dan sikap dari presentator. Dan sebelum 7 detik itu berakhir, seorang presentator harus mampu menarik perhatian audiens hingga bersedia menyimak materi hingga berakhir. Yang kedua itu ada beban audiens haruslah seringan mungkin. Memastikan bahwa audiens menyerap inti dan maksud dari materi adalah tanggung jawab presentator. Membuat materi minim teks, gambar lebih menjelaskan maksud. Dan mengurangi beban audiens lainnya merupakan beberapa cara yang cukup membantu. Yang ketiga itu ada meminimalisasi teks.
Lipat gandakan kekuatan pada kata dalam materi sehingga tidak perlu memberikan penjelasan yang terlalu lebar maupun terlihat penting dan profesional, namun sulit dimengerti. Gunakan gambar atau ikon atau animasi untuk mempermudah memberi gambaran dari maksud yang ingin disampaikan pada audiens. Yang keempat, jangan tayangkan sebelum waktunya. Poin ini bermaksud sebaiknya jangan menampilkan poin yang belum saatnya untuk dibahas, karena hal ini akan mengalihkan perhatian audiens bukan lagi pada poin yang sedang presentator jelaskan, namun pada poin lain yang terlihat pada layar. Hal ini dimaksudkan untuk penggabungan beberapa poin presentasi pada satu slide yang sama itu akan memecah perhatian audiens. Ya, di sini yang kelima ada gunakan teknik storytelling. Apa itu gunakan teknik storytelling? Informasi akan lebih mudah diterima dan diingat berdasarkan dongeng daripada representasi data. Dengan storytelling, presentasi akan lebih menyenangkan, pendengar akan lebih termotivasi untuk secepatnya mengambil tindakan, dan konsep atau inti materinya akan lebih lama melekat pada ingatan audiens dan juga mengurangi jarak antar presentator dengan audiens, sehingga lebih memunculkan sisi intim sehingga audiens akan merasa lebih nyaman dengan presentator dan materi yang disampaikan dengan acuan. Data yang menginformasi dan storytelling yang menggerakkan. Syarat storytelling itu tidak klise sama menarik. Sifat storytelling yang menarik itu adalah emosional, humoris namun tidak garing, tidak bertele-tele atau terlalu panjang, out of the box atau tidak mudah ditebak. Gunakan teknik show don't tell. Yang keenam itu ada menyatu dengan layar. Teknik ini mengajarkan mengenai pemanfaatan teknologi saat ini untuk tersinkronisasi dengan materi pada layar. Apapun yang dijelaskan, ditunjuk, dan saat topik pada layar berubah, saat itu juga presentator memiliki timing yang sinkron dengan layar. Ya, di sini ada materi berkualitas, yaitu presentasi yang menarik dan kehebatan menarik audiensi harus dibarengi dengan penangkapan secara baik maksud dari materi yang disampaikan. Ya, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kananda. Kananda dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Poin selanjutnya yaitu menyusun materi pada presentasi. Dalam penyusunan materi pada presentasi, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Buat judul dengan maksimum 6 kata. Yang kedua, padat, ringkas, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, gunakan teknik bulleting atau hierarki. Yang keempat, hindari brainstorming. Yang kelima, gambar sebagai media utama. Yang keenam, desain harus bersih. Lalu yang terakhir adalah gunakan hukum sepertiga. Dalam poin pertama, buat judul maksimum 6 kata. Ini berlaku pada bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jika kita menggunakan bahasa Inggris, maka dalam pengertian ke bahasa Indonesianya tidak melebihi dari 6 kata. Ini dimaksudkan karena semakin sedikit kata yang digunakan akan semakin mudah untuk judul diserap artinya dan diingat oleh audiens. Yang kedua yaitu poin padat, ringkas, dan mudah dimengerti, yaitu padatkan penyusunan kalimat sependek mungkin dengan teknik meringkas kalimat agar semakin mudah tertanam dalam otak dan pikiran audiens. Hindari pengulangan kalimat atau kata, gabungkan kalimat yang senada, perhatikan kekuatan implikasi, dan jika ada kalimat yang panjang namun semua kata atau kalimatnya itu penting, maka disarankan untuk dipecah menjadi subteks. Poin yang ketiga yaitu gunakan teknik bulleting atau hierarki. Teknik ini lebih menekankan pada inti topik pembahasan.
Penambahan ikon dapat membuat presentasi menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Lalu juga sebagai penyampai konsep secara singkat. Poin yang keempat yaitu hindari brainstorming. Audiens pada sesi presentasi cenderung tidak menyukai teknik ini karena menguras waktu dan akan adanya dominasi hanya pada audiens yang mampu dan lebih paham saja. Sementara yang sebaliknya akan terjadi pada audiens yang kurang. Lalu audiens juga kurang suka merespon sebelum mengenal presentator lebih jauh dari materi yang disampaikan. Kecuali presentator memang sudah sangat dikenal atau disukai oleh audiens. Lalu poin kelima yaitu gambar sebagai media utama presentasi. Sebuah studi menyatakan bahwa penyerapan informasi berupa gambar 60.000 kali lebih cepat dari hanya sekedar kata maupun kalimat. Manusia pada dasarnya lebih cepat mengingat informasi via penglihatan daripada pendengaran mereka. Informasi yang dimaksudkan bukan berarti dalam bentuk teks, melainkan berupa gambaran informasi. Berikut ini urutan media yang seharusnya digunakan dalam presentasi. Ini ada informasi berupa teks. Lalu yang kedua adalah informasi berupa gambar. Menurut saya, diagram lingkaran ini lebih cepat untuk saya mengerti. Bagaimana menurut audiens sekalian? Dari slide yang hanya berisi teks, lalu slide kedua yang berisi gambar, mana yang lebih mudah untuk ditangkap sebagai informasi, teks atau gambar? Coba diamati. Lalu poin yang keenam adalah desain harus bersih. Desain materi presentasi haruslah bersih dari objek yang tidak memberi dukungan dalam penangkapan informasi yang hendak disampaikan, dan bahkan bisa mengalihkan perhatian audiens. Cara mengurangi beban layar presentasi, yaitu sebisa mungkin kurangi materinya dari teks maupun gambar yang tidak perlu. Yang kedua yaitu pindah materi yang sama pentingnya pada slide berikutnya. Gunakan background yang sama agar audiens masih merasa pada topik pembahasan ataupun judul yang sama. Lalu poin yang ketujuh yaitu hukum sepertiga. Ada beberapa teknik pengatur posisi gambar dan teks dalam penyusunan materi presentasi. Namun yang paling populer adalah the rule of third, yang saat ini digandrungi oleh sebagian besar perancang presentasi. Namun hukum ini tidak berlaku jika gambar merupakan ikon utama dari presentasi tersebut. Sehingga hukum sepertiga ini hanya sebagai anjuran saja, namun ketentuannya tetap ada di tangan perancang presentasi itu sendiri. Gambar tersebut adalah contoh penggunaan hukum sepertiga yang benar. Lalu gambar kedua yang ada di slide selanjutnya adalah contoh penggunaan hukum sepertiga yang kurang tepat. Apakah bisa dilihat perbedaannya? Contoh selanjutnya adalah gambar sebagai ikon utama dari presentasi. Jika gambar merupakan ikon utama dari presentasi, maka hukum sepertiga dapat ditiadakan atau tidak dipakai. Baik, terima kasih Nanda. Selanjutnya kita melangkah kepada sikap yang disukai dari presentator. Yang pertama yaitu menguasai alat peraganya. Kedua, percaya diri. Ketiga, menguasai materinya. Keempat, dingin dalam menghadapi pembuat onar. Kelima, tidak acting yang berlebihan atau overacting. Yang keenam, tidak berlagak mengetahui segala sesuatu atau biasa dibilang tidak sok tahu seperti itu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir,
tidak pamer pengetahuan. Saya kira demikian dari kami kelompok 1 tugas 2 pengantar komunikasi digital. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.